dia senang. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang didengarkan pada Allah. Bahkan seperti pernah Habib Saleh Al-Syadili Malaysia, ada lupa di mana Malaysia. Ada orang keliru, ada sedang hilang. Jelaskan, sandal hilang. Kasih sandal salah satu murid. Ini paginya dulu. Terus dibilang sama salah satu kiai yang lain. Habis itu alamat kabulnya ziarah. Alamat daripada kabulnya ziarah. Ya, kalau gini ya lebih baik kabul tapi jangan pakai alamat. Kalau biasa. Tapi beliau bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah kekuatan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan daripada segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu juga daripada sifat untuk menguatkan ini yang tadi kita sebutkan al-qudrah. Al-qadir adalah sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama daripada Allah Subhanahu. Begitu juga yang selanjutnya adalah adil. Kita harus meyakini untuk menguatkan iman kita harus mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah alimun bi jami'il ma'lumat. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Hanya tadi kita belajar dari bab akidah ini bagaimana di dalam semua amalan kita yakini untuk menguatkan iman kita sholat masih mampu kita berdiri. Berapa orang sudah tidak mampu berdiri? Pernah kita ingat waktu kita sholat? Atau sebelum mau sholat, sebelum masuk sholat kita ingat alhamdulillah masih bisa berdiri. Dengan syukur itu tadi Allah tambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernah kita di dalam segala amal kita mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi pada diri kita, baik mungkin apa yang terjadi di rumah tadi, apa yang kita rasa kurang. Pernah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pernah kita ingat Allah tahu kekurangan kita, Allah tahu syukur kita ingat itu misalnya. Nah, ini untuk menguatkan iman seorang adalah ilmu. Harus kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui keadaan kita. Maka tatkala kita selalu berusaha di dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kita, atau kita tidak sengaja terjerumus kepada kemaksiatan atau sedang kita bermuamalah sama saudara muslim kita, maka selama kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala lagi memandang. Bukan hanya itu saja. Alhamdulillah. Cuma apakah itu sebatas mulut atau masuk ke hati? Maka ini dalam akidah Sunnah wal Jamaah bagaimana hatinya seorang yang beriman ini untuk menguatkan imannya lagi adalah tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. La ya'rifu an ilmihi min qaraqatin fil ardi wa la fis sama'. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun daripada yang kecil. Kalau digambarkan zahirnya bisa dikatakan itu adalah besar biji atom. Kalau misalkan kita bisa digambarkan secara zahir besar itu adalah biji atom. Apa yang kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Bal ya'lam alladhi bin-nablah as-sauda 'ala al-safra'i as-samma'i bil-lailati adh-dhulma. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh semut yang warnanya hitam yang kecil semut. Semut itu ada yang besar, yang paling kecilnya semut. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengetahui makhluknya itu seperti
adalah gurita. Subhanahu wa ta'ala memandang pada makhluk, bukan manusia saja. Wa yattali' ala hawajis wa ma'akhirah. Begitu juga yang tersirat dalam hati kita, terlintas, walaupun kecil, terlintas dalam hati. Wa harakatul khawatir wa qafilatis sawahir. Apa-apa yang kita sembunyikan di dalam hati ataupun apapun jenisnya, secara Allah semua Allah Subhanahu wa ta'ala kita harus datang sembunyikan. Dari mana? Al-iradah. Begitu juga untuk menguatkan iman seseorang, annahu ta'ala muridun rijalidah mudabbirun lil hadathah fala yajri bil milkil malakut dalilun wala tabirun saghirun wala kabirun. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala kita untuk menguatkan iman juga dan iradah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu, baik itu kebaikan, baik itu musibah, untuk jadi kita apa tahu apa tujuan. Yang kita tidak tahu tujuan. Makanya itu ada murid, wa anta turid, walakin Allah yaf'al ma yurid. Kita punya janji misalnya, kita punya janji mau ketemu jam sekian, jadi teleponan sama satu orang. Tidak tahunya, yang muter aja jadi semua. Janjian. Setelah janjian, tidak tahunya mungkin yang satu kena musibah di jalan, yang satu kena halangan dan tidak jadi. Yang mau ketemu ini mau ketemu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu yang dilakukan. Walakin Allah yang Maha tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala punya mau, kita tidak mau, tidak dipertemukan. Maka di balik pertemuan di sini dikatakan semua dari bumi sampai langit yang terjadi itu adalah kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sukses di dalam amaliyahnya, keterangan di dalam amaliyahnya cuma karena dua. Kalau dia mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syukur, atau mendapatkan suatu musibah, dia sabar. Maka kalau dia sifat dua ini dia lakukan di semua amalnya, maka dia akan tenang. Kalau orang yang tenang, tak kuat imannya, tak tahu di mana bahwa dia ada kemauannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan gelisah. Dan kalau dia akan tenang, dia belajar tanam di sifat syukur dan sifat sabar. Wa anna iradatu qa'imatun bidatihi fi jumlati sifatihi, yang mana kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah berdiri tegak dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila biasa kadzalika mawsufan bila muridan fi azali. Begitu juga la yakhruj an masyiatihi laftatahu nazirin wala mufantahu khatir. Itu juga Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau kita kan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan doa. Ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan. Jadi iradah juga kemauannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum dikabulkan itu maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikabulkan juga maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Imam Ali bin Abi Thalib, kalau ada doa kalau doa yang berkaitan tentang akhirat, ya nanti hasilnya di akhirat. Tapi ada doa yang juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikabulkan di dunia. Mau minta rezeki, mau minta apa, mau minta anak, mau minta apa. Ini katanya Imam Ali bin Abi Thalib, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doaku untuk masalah
aku bersyukur. Tapi kalau naik ijabah, aku bersyukur 10 kali lipat. Kalau kita, jadi kenapa ditanya? Jadi makanya kita bilang doamu yang dimakbulkan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang buruk dia yang salah doanya, misalkan dia bilang minta rezeki sekian, yang ini minta rezeki sekian, yang seharusnya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya dia lebih bersyukur 10 kali lipat. Kenapa? Karena kalau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada mau nafsu, ada hawa nafsu yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan. Tapi ini yang belum yang aku mau tapi belum diberikan, itu adalah maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih 100% maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bersyukur 10 kali lipat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu untuk seorang. Dan kadang-kadang dikasih nikmat, dan setelah dia dapat nikmat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wala ta'khir bal waqa'at ala hukmin ilmihi wa iradatihi min ghairi tabaddul wa la taghyir. Ini yang kita bahas tadi. Artinya ya doa ada yang langsung diijabah, ada yang ditunda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita. Maka jangan bosan-bosan berdoa walaupun tidak diijabah. Jangan bosan-bosan berdoa, karena itu Allah punya mau, kita juga punya mau, tapi Allah taruhkan untuk diri kita. Maka kita harus yakin, kalau orang yang mau membuatkan imannya, yakini diri kita semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu ini. Jadi untuk membuatkan, bukan saya berdoa belum dikabulkan lagi, belum dikabulkan. Setelah doa saya bilang kapan mau dikabulkan? Maka kita harus yakini, buatkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa-doa kita, tapi kapan diijabah itu adalah maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari dunia dijabah. Kemudian as-sam wal basar wa annahu ta'ala sami'un basir. Kita harus meyakini untuk menguatkan iman kita adalah bagaimana pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan akan didengar, apa yang kita lakukan akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ya'budu an sam'ihi masmu'un wa khafiyah. Apapun yang kita bisikin walaupun kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus setiap yang kita ucapkan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu membuat iman. Kalau kita mengatakan di Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan salah satu kisah seorang guru makan tes santri, dikasih ayam satu-satu, suruh bawa ayam satu-satu santri baru. Kalau sekarang apa namanya sekolah-sekolah MPLS. para MPLS. para orang alim, setiap ada santri baru tes dulu, pantas tak dia jadi murid. Nah, dulu di Imam Al-Ghazali ini kita dipisah, orang-orang dulu juga seperti ini. Mengetes, menguji santri. Ada satu juga dia bilang mau belajar tentang keadaan yang ada dikenal ulama di zaman ulama besar di zaman ditolak dia. Kamu tidak pantas menjadi murid. Kenapa? Aku baca di wajahmu kamu sudah akan berzina. Setelah kau belajar di sini akan berzina 33 kali. Allah dibaca dari mukanya kamu akan berzina 33 kali. Dari guru lain. Sabar, ditolak jadi murid. Orang Syiah ini pergi dari ulama yang selevel dengan ulama yang tadi, yang dikenal orang alim. Pergi dia orang alim yang sabi, maka dia bilang kamu belajar bahkan ya saya terima. Sebagian itu dengan pandangan ujian kita dengan sebagian dari kisah Imam Ghazali tadi.
Ya, kamu orang baik. Tadi sebenarnya aku sebelum datang dari rumah dari tempat ini aku pulang mau belajar sama Syekh Pulang, seorang alim sudah, tapi dia menolak aku karena yang belajar dia semua orang anak-anak muda tapi sudah sampai ke derajat wali daripada wali Allah. Kalau saya hanya ditolak karena saya akan berzina nanti 33 kali. Dalam hatinya kemudian itu dia bohong, apa ini benar? Atau ini masih ragu, apa ini dia tidak selevel dengan itu, lalu apa yang akan ada di situ apa? Antara dua. Yang pertama yang bohong, apa ini yang benar? Ada yang bohong, atau apa itu yang paling alim dalam hati. Kenapa kamu terima aku? Jadi benar yang dikatakan Syekh Fulan itu dibaca dari sini. Kamu memang akan berzina 33 tahun. Terus kamu kok terima aku? Kalau kamu terima, maka nanti akan terjerumus kepada zina. Iya. Jadi waktu kamu mau daftar belajar kepada aku dalam hati, lihat juga 33 kali kalau kamu akan berzina. Cuma aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dirubah. Perbuatan zina itu akan berubah di dalam mimpi, tidak di dalam keadaan nyata. Dan Allah ijabah aku. Ijabah aku supaya kamu tidak berzina di keadaan nyata, dalam mimpi. Dalam mimpi tidak dosa. Nangis dia tadi mengatakan alhamdulillah. Langsung dia akan menerima belajar dan dia ini dalam kisah ini katanya ulama Syekh yang pertama kalah dengan Syekh yang kedua. Akhirnya dia bisa merubah maksiat seorang murid menjadi hanya di dalam mimpi. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam kisahnya juga bahwa salah satu orang datang kepada di ospek tadi, banyak murid-murid dikasih ayam satu-satu. Ada 10 murid. Setelah zaman Imam Al-Ghazali, seorang syekh membuat ospeknya mengetes hatinya seperti itu. Jadi dikasih pisau satu-satu, pergi ke satu tempat yang mana tempat itu tidak ada yang melihatmu. Ada yang di bawah jembatan atau gorok ayam. Karena dari masa itu baru dia mengundang ke orang. Nanti ayam-ayam itu akan dimasak kalau nanti disembelih. Jadi 10 santri semuanya motor, kecuali satu di bawah hidup-hidup ayam tadi. Nah, disembelih. Yang 9 orang ada yang motor di balik batu, ada yang motor di bawah jembatan, ada yang motor macam-macam. Ditanya, kamu kok harus di motor ayamnya? Satu setengah balik, semua bawa sudah di sebelah yang 9 orang, satu orang di bawah masih hidup. Katanya aku tidak mampu mencari tempat yang tersembunyi. Tapi kalau aku mau motor, aku yakin Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan. Senyum dia, syekhnya tadi. Maka hanya kamu yang pantas menjadi muridku. Jadi di dalam menguatkan iman adalah tatkala kita menguatkan keyakinan kita bahwa pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala akan mendengar segala apa yang terucap dalam hati kita. Kemudian akan memandang apa yang dipandang oleh hati kita. Kemudian al-kalam wa annahu ta'ala mutakallimun amirun nahin wahidun mutawakkilun bi kalam jadidun azali qa'imun bi dhatihi la yushbihu kalam al-haq. Kita untuk menguatkan iman juga kita bagaimana menegakkan kalam Allah, tadabbur dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang mana ayat-ayat Al-Quran ini tatkala kita baca dan meresapi maknanya akan menguatkan iman kita. Bahkan
melihat memandang kalam Allah Al-Quran, memandang Al-Quran saja sudah bernilai ibadah. Maka dikatakan salatatun yuqawwil basar wal basirah. 3 sesuatu yang bisa memandang penglihatan mata kita ini dan penglihatan hati. 2. Apa ada 3? Yang pertama memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah itu menguatkan basar wal basirah. Baiklah, insyaallah kita direzekikan bukan hanya di TV kita memandang Ka'bah. Jika tidak, baiklah. Orang yang memandang Ka'bah mendapatkan 20 rahmat setiap kali pandangan. Karena di dalam Ka'bah turun setiap harinya, setiap waktunya 120 rahmat. Rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan 60 rahmat untuk orang yang tawaf. 60 rahmat untuk orang yang tawaf. Dan 40 rahmat untuk orang yang sholat memandang Ka'bah. Nah, makanya di situ para imam baik dalam fuqaha dan ahli tasawuf disunnahkan setiap orang sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu memandang tempat sujud. Kecuali waktu tasyahud memandang ke sujud. Tasyahud saja memandang ke sujud. Selain itu sunnahnya adalah memandang tempat sujud. Kecuali sholat di Ka'bah. Tempat Ka'bah jangan memandang tempat sujud. Nah, di situ para ulama mengatakan memandang ke Ka'bah karena 20 rahmat sisanya. Kalau tadi tawaf 60, 40 untuk orang yang sholat di tempat Ka'bah, sholat tanpa memandang. Tapi kalau dia sholat tanpa memandang, tidak 60. Karena 20 itu hanya untuk memandang, walaupun ada dalam sholat. Maka turun rahmat di Ka'bah dengan nilai 120. Nah, tadi yang menguatkan pandangan zahir yaitu mata ini dan pandangan hati memandang kepada 3 sesuatu. Ka'bah. Kemudian yang kedua memandang kedua orang tua bersama. Menguatkan basar wal basirah dan memandang Al-Quran. Makanya para ulama yang hafal Al-Quran dia baca Al-Quran, memandang tulisannya, memandang kalam Allah, memandangnya itu juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian sudah kita dari rumah kalau sholat sunnah karena sholat duha ada 1 juz. 2 kali salam 1 juz, 1 kali salam setengah juz di rumah sholat duha sekarang. Kita berapa juz? Setiap hari sholat duhanya 1 juz. Mega. Nah, sholat duha ada jawab sendiri. Boleh. Ya. Ini untuk menguatkan iman seseorang di dalam akidah Sunnah bagaimana selalu mendengarkan memandang kalam Allah, mendengarkan dan bisa mata pendengaran juga dianjurkan sering mendengar daripada kalam Allah. Kenapa? Tatkala kita sibukkan itu ada riwayat bahwa as-sama' kal-gharib. Orang yang mendengarkan Al-Quran bagaimana pahala yang membaca. Di sini beda pendapat para ulama, para fuqaha. Kalau dia rekaman, tilawatul Quran rekaman itu ya. Tidak kaya dia ada perubahannya didapatkan. Didapatkan pahala sebagaimana. Karena apa? Karena di situ di dalam fuqaha mengatakan saudara saud, pantulan suara itu tidak jadi haram tatkala itu sesuatu yang haram dan tidak akan nilai pahala tatkala dia sesuatu yang berpahala. Itu faedahnya para fuqaha. Maka kalau ada rekaman dalam Al-Quran yang dengarkan, tak boleh dia ada mendengarkan. Tapi kalau dia membaca di tempatnya, kalau dia ngomong sama orang lain yang baca Al-Quran, dosa.
Terkait memandang, jadi menguatkan hati. Bagaimana mungkin ada fadilah memandang guru gitu. Apakah ada fadilahnya untuk terkait dengan menguatkan hati ini? Kemudian terkait dengan orang tua. Tadi kan Ka'bah boleh fotonya, apakah orang tua juga boleh fotonya? Termasuk ini Al-Quran mungkin. Ya, kalau ada fotonya. Atau terkait dengan orang tua ini juga, apakah termasuk mertua dan sebagainya masuk di sana? Kedua orang tua. Tapi orang tua sebagai pemahamannya jadi tiga: orang tua, guru, dan mertua. Masuk ke orang tua. Tergantung pandangan tadi. Apa tadi pertanyaan pertamanya? Yang ada tanggapan begini. Abu Jahal mandang Rasulullah. Karena faedahnya yang dikatakan sahabat adalah dia harus memandang Rasulullah, itu syarat pertamanya yang dinamakan sahabat. Tapi tidak cukup dengan hanya pandangan saja, harus ada iman. Baru dibilang sahabat. Abu Jahal dan Rasulullah dibilang sahabat, tidak. Yang dikatakan sahabat. Maka pandangan itu juga harus dengan pandangan ihtiram. Sama seperti kisah seseorang yang bertemu di zaman itu pernah Abu Yazid al-Bustami. Yazid al-Bustami mengatakan orang yang memandangku aku jamin dia masuk surga. Ada Imam Abu Yazid al-Bustami, tokoh sufi di zaman tabi'in. Tapi yang memandang dia sebagaimana para sahabat memandang Rasulullah. Yang Yazid yang memandangku dan mengikuti jejakku, aku jamin dia masuk surga. Sehingga mati semua orang yang sudah memandang Abu Yazid al-Bustami kecuali satu syekh. Satu syekh ini dia apa namanya?
hidup. masih hidup 100 lebih umur itu. Yang lain yang memandang Yazid Bustami sudah meninggal semua. Sehingga di Baghdad waktu itu lama nak turun hujan, sholat istisqa. Sholat istisqa untuk mohon hujan. Sholat tidak hujan. Tapi hakim yang nyuruh sholat lagi tidak hujan. Ya, 3 hari sholat, 3 hari sholat, turun hujan. Akhirnya ziarah ke salah satu orang sholat, coba ziarah ke orang paling sepuh ini yang pernah mana Abu Yazid Al-Bustami. Dia ziarah dia bilang sudah selesai, sudah 3 kali sholat istisqa. Sekarang cukup doa saja. Doa Abu Yazid apa katanya orang yang pernah mana Abu Yazid Al-Bustami ini mengatakan, Allahumma ya Rabb anzil ila haula'in nas ma fi hadhihi ras. Istajib ma fi nas bihaqqi ma fi hadhihi ras. Tak bubar jamaah orang yang awal baru sholat istisqa. Sekarang cuma doa itu diulang 3 kali. Jamaah bilang amin. Turun hujan. Tapi yang ditanya sama hakim apa yang arti doa itu tadi, ya Allah dengan hak apa yang ada di atas kepalaku, kau kabulkan permohonan orang-orang ini turun hujan. Itu maknanya. Diulang 3 kali turun hujan. Dan kenapa kok? Ada apa di atas kepalaku? Di atas kepalaku ada 2. Maka yang pernah mandang Abu Yazid Al-Bustami. Berarti benar, mandang Abu Yazid Al-Bustami dijamin dia masuk. Mustajab doanya.